Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Bojonegoro, dalam hal ini diwakili Ibu Wakakurikulum. Yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 8 SMK Negeri 2 Bojonegoro, Ibu Weni Papilaya, serta Bapak Ibu Guru sasaran aksi nyata budaya positif SMK Negeri 2 Bojonegoro yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberikan banyak kenikmatan, salah satunya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan aksi nyata budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliaulah rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sambutan dan pengarahan dari Kepala SMK Negeri 2 Bojonegoro. Kali ini akan diwakili oleh Ibu Wakakurikulum. Kepada Ibu Diah Wirayani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman rekan sejawat seperjuangan pendidik generasi bangsa yang ke depan, yang saya hormati Ibu Weni Papilaya selaku guru CDP Angkatan ke-8. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan di ruangan kita yang cukup sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara penyebaran atau diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif itu kalau tidak salah Bu Weni ada 6 hal, karena saya juga belum jadi guru penggerak, jadi harus googling dulu Bu Weni. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Nah, nanti ini tentu akan dijabarkan oleh Bu Weni apa itu stimulus respon. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Betul, begitu Bu Weni. Oke, saya berharap dengan mengibasnya atau dengan pengibasan yang dilakukan oleh teman kita Ibu Weni Papilaya ini bisa menjadikan role model atau contoh penerapan budaya positif kita pada anak-anak didik kita. Nah, tentu saja karena kita sebagai pengajar, jadi kita adalah sebagai pendidik, kita tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dan mengajar. Jadi itu satu hal yang dalam satu paket komplit. Tentu saja sebagai role model kita harus bisa memberikan contoh-contoh atau bisa membudayakan positif pada murid-murid kita. Tentu saja Ibu Weni sekolah berharap dengan adanya pengibasan ini teman-teman banyak yang memahami apa itu budaya positif, kemudian bisa mengimplementasikan di sekolah kita tercinta ini. Demikian yang dapat saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi atau pengibasan budaya positif guru penggerak Ibu Weni Papilaya saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati.
Berikutnya, pengimbasan aksi nyata budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 8 SMK Negeri 2 Bojonegoro kepada Ibu Weni Papilaya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Diah, selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula teman-teman rekan guru dari SMK Negeri 2 Bojonegoro. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya dalam rangka pengimbasan kegiatan aksi nyata saya budaya positif, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya mohon maaf, saya di sini tidak menggurui ya Bapak Ibu. Saya hanya berbagi informasi atau alih informasi dan berbagi praktik baik yang sekiranya nanti bisa diterapkan di SMK Negeri 2 Bojonegoro. Seperti itu, dan mungkin nanti teman-teman di sini yang muda-muda juga segera ikut daftar di angkatan 10. Bu Devi, ya, Bu Petrika dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu, ini kegiatan intinya yaitu yang menyebarkan pemahaman. Ini yang saya pelajari atau yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan program guru penggerak, yaitu yang pertama tentang konsep inti dari budaya positif. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh dia, memang betul bahwa budaya positif itu melingkupi beberapa poin, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Memang banyak sekali ya, ini satu kesatuan, memang harus disampaikan semuanya karena ini juga saling berkaitan seperti itu. Yang pertama ya, ini tentang perubahan paradigma. Jadi sebelum kita melamar lebih lanjut apa itu budaya positif dan sebagainya, kita harus memahami perubahan paradigma atau mindset kita selama ini. Ini ada sedikit biar tidak sepaneng ya. Coba ini dipraktekkan Bapak Ibu. Ada kegiatan kepalan tangan. Misalkan ada A dan B, berarti Anda dan teman Anda bisa di sebelahnya ya. Ada seperti ini, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Boleh dipraktekkan. Misalkan ini. Terus yang satunya, teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman B bisa membujuk, mengancam, hati, merayu, menyuap, apa saja, intinya mempengaruhi agar dapat membuka kepalan tersebut. Apa yang terjadi kira-kira? Ini bisa mungkin Bu Rina dan Pak Topik. Ayo. Lah, misalkan ini ya, Bu Rina di posisi A dan Pak Topik di posisi B. Dari Bu Rina dulu, kira-kira Bu Rina akan membuka tidak kepala itu? Mungkin ini pendapat saja sebelum kita nanti ke perubahan paradigma yang bagaimana kita nanti diskusikan bersama.
untuk perubahan paradigma belajar yang untuk pemodelan yang pertama, kalau misalnya saya yang ada di apa maksudnya yang A itu ya, saya berpasangan dengan Pak Taufik. Saya mempunyai sesuatu yang sangat berarti, ya, sangat berharga buat saya. Kalau dihubungkan dengan perubahan paradigma, kalau ada teman yang ingin mengetahui, ini untuk saya ya, dan itu merupakan sesuatu yang umum, maka saya akan segera membuka tangan saya. Kenapa? Kalau misalnya itu pengetahuan tidak akan pernah saya simpan, karena perubahan itu akan terjadi kalau kita membuka sesuatu untuk yang lain. Siapa tahu dari yang kita pegang itu ada kekurangan atau apa, maka teman bisa melengkapinya. Saya kira seperti itu, Bu. Intinya berarti Bu Rina bersedia membuka ya dengan satu tujuan tadi, karena ada pengetahuan yang mungkin bisa diimbaskan atau ditularkan kepada teman. Kalau Pak Taufik berbon? Ya, ini maksudnya cara membuka dengan cara mengancam, mengerti, merayu yang dipraktekkan atau semacam bila tadi menjelaskan terkait kepentingan bisa dibuka atau tidaknya. Kalau kita praktekkan, kita juga memegang kertas, kan begitu. Nah, modelnya seperti apa supaya Brina mau membuka tangan, gitu ya? Turin, saya mohon untuk membuka tangannya. Ini kan kalau pakai bantuan, begitu. Nah, ini mungkin yang dimaksud paradigma yang dijelaskan berita itu tidak. Kalau misalnya salah, memang informasi belum saya terima sepenuhnya. Oke, gitu ya. Pendapat saja ini, jadi misalkan Pak Taufik bersedia tidak. Nah, kalau Brina tadi kan bersedia membuka dengan satu alasan, tapi kalau Pak Taufik itu bersedia tidak. Jadi Ya. ada dua kemungkinan, boleh membuka atau tidak. Oke, ya. Oke. Dengan cara tadi ya, menuju jangan ya. Oke. Jadi bukan salahnya yang dimaksud, tapi mau atau tidak. Iya, betul. Itu yang nanti kita pas Baik. perubahan paradigmanya di situ. Saya sepakat dengan Bu Rina. Kalau mau itu pengetahuan yang kita miliki dan perlu diberikan oleh orang lain dan itu bermanfaat, langsung saya buka. Dan begitu juga dari tadi mengatakan juga tidak dibuka apabila ada hal tertentu yang sifatnya privasi. Rahasia. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin satu lagi nih Bu Dewi. Bu Dewi mungkin yang tidak bersedia. Misalkan saya hanya minta contoh alasannya jika tidak bersedia itu mungkin ada alasan tertentu. Ya, terima kasih Bu Eni. Tentang kegiatan kepalan tangan di sini, saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga untuk saya, sesuatu yang sangat berharga. Nah, ini dengan cara untuk kita ada memberikan benda tersebut bisa membujuk, mengancam, menghardik. Ketika yang meminta untuk membuka kepalan tangan dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, tentu tidak akan saya buka. Tapi tergantung apa yang saya genggam, hal apa yang saya genggam. Kalau bersifat pengetahuan seperti Bu Rina tadi, tentu akan saya buka, akan share ke teman-teman. Tapi kalau ini yang saya pegang, sesuatu yang benar-benar ini rahasia untuk saya sendiri, saya tidak akan membuka kepala tangan saya. Jadi tergantung apa yang saya tuliskan di secari kertas ini. Intinya di situ Bu Eni. Jadi tergantung apa yang saya tulis di secari kertas ini. Kalau
itu bersifat umum, ilmu pengetahuan saya buka. Tapi kalau yang saya tuliskan di secari kertas ini adalah hal pribadi saya dibujuk apapun, dirayu apapun, entah itu dengan sopan atau tidak sopan, saya tidak akan membuka kepala tangan saya. Itu saja. Terima kasih. Tergantung sesuatu yang saya tulis. Terima kasih jawaban dari rekan-rekan sangat luar biasa. Ada dua tadi, ada yang boleh dibuka dan ada yang tidak. Ada kata-kata atau kalimat tergantung. Coba next dulu ya. Nah, itulah itulah apa namanya mindset atau paradigma itu nanti kita mulai dari situ. Nah, ini ilustrasi kepala tangan tadi ada dua jawaban. Yang pertama yang bersedia membuka, yang kedua tidak bersedia membuka. Nah, di sini nanti siapakah yang memegang kontrol itu? Kira-kira sinten Bu, Bapak Ibu? Nah, berarti diri kita sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi pilihan jenengan mau membuka atau tidak, itu yang mengontrol itu diri kita sendiri. Nah, ini nanti ada miskonsepsi yang perlu kita luruskan kaitannya dengan paradigma tadi, bahwasanya segala sesuatu yang ada di yang menurut kita apa ya berharga boleh dibuka atau tidak, boleh ditularkan atau tidak, itu atas kontrol dari diri kita sendiri. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini sebelum lebih mendalam ya, jadi saya berikan runutannya dulu. Nah, inilah miskonsepsi makna kontrol. Kontrol tadi berarti yang mengendalikan diri kita sendiri. Ternyata ada miskonsepsi tahu ya? Apa ini konsep yang selama ini ternyata salah atau keliru. Bahwasanya apa? Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini yang kadang sering kita lakukan dan tanpa kita sadari. Kita terlalu mengontrol murid. Oke. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata nanti walaupun penguatan positif itu tidak semuanya efektif dan bermanfaat. Dan ada lagi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Itu pandangan kita selama ini yang umum seperti itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, ini miskonsepsi ya makna kontrol, bahwasanya kalau seperti ini berarti ini lebih ke siapa ini? Yang mengontrol seperti murid atau apa kan lebih yang berperan besar gurunya tanpa melihat bagaimana respon murid. Nah, next Lila. Nah, inilah ya yang perlu kita ubah.
Jadi kita ada kolaborasi, jangan langsung ke pemaksaan. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini yang sering kita lakukan, model berpikir menang atau kalah. Wes pokoknya sok terserah, menang kalah urusan guri. Ya, nah itu yang kita ubah di teori kontrol. Bagaimana model berpikir menang? Ya kita harus berpikir positif bahwa kita harus bisa. Ya, seperti itu. Lanjut Bulir. Nah, kira-kira dari paradigma tadi bisa disimpulkan bagaimana? Bahwa kita bisa pakai teori kontrol tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengubah mindset kita bahwasannya kita itu kadang sering mengontrol orang lain tanpa melihat alasan dan sebagainya. Murid tadi juga punya hak untuk bisa bersedia atau tidak. Dari sini pribon, dari paradigma tadi sudah bisa dipahami mungkin. Sampun? Lah. Inilah jadi sebelum kita masuk ke disiplin positif atau konsep yang lain, paradigma tadi sangat perlu karena kita harus meluruskan miskonsepsi yang ada di lapangan yang sering kita lakukan seperti itu. Yang kedua, disiplin positif ini yang kita seringkali mendengar tapi kita salah memaknai. Disiplin seringkali kita artikan sebagai suatu kepatuhan. Kalau tidak melakukan maka akan menerima hukuman atau sanksi. Betul. Nah itu yang sering kita asumsikan seperti itu, padahal disiplin sendiri itu mengacu pada disiplin diri kita bahwa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah di sana nanti muncullah disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Itu yang perlu digarisbawahi, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif maknanya di situ. Jadi kita jangan terjebak bahwa disiplin itu harus sesuatu kepatuhan yang memang harus kita lakukan, dan kalau tidak dilakukan harus menerima hukuman atau sanksi. Kita ubah untuk menjadi disiplin positif, bahwa saya bagaimana kita sebagai pendidik itu bisa menumbuhkan kesadaran anak didik kita untuk menumbuhkan kesadarannya, bukan karena nanti dia takut dihukum. Lain nanti berkaitan. Kebanyakan anak-anak kita itu kan melaksanakan disiplin karena suatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, padahal kalau dia sendiri sadar bahwa nilai-nilai itu harus diperjuangkan atau diyakininya, ya tidak perlu dilakukan seperti itu. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ini sebagai pendidik tujuan kita yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Seharusnya kita seperti itu. Jadi mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik sendiri motivasi yang dari dalam anak itu sendiri, seperti itu. Lanjut Bulir. Nah, setelah dari paradigma tadi yang kedua apa Bapak Ibu? Disiplin positif, ini dari disiplin tadi muncullah kan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh anak tadi, nilai-nilai yang diyakininya. Itu nilai apa? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia atau yang kita sering kenal yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terangkum dalam 6 dimensi atau elemen. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Berapa dimensi ini? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut dulu. Yang ketiga ini Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, tadi ya, disiplin tadi, paradigma disiplin, mau melakukan atau tidak melakukan itu di latar belakangi karena ada beberapa motivasi perilaku manusia, ya. Motivasinya apa? Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini seperti tadi, melakukan disiplin, tapi tujuannya hanya untuk menghindari hukuman. Ya, berarti itu motivasinya dari mana? Internal atau eksternal? Eksternal ya, berarti tidak dari dalam dirinya sendiri. Karena ada ketakutan, kalau saya tidak melakukan, saya takut mendapatkan hukuman. Seperti itu. Lalu yang kedua, motivasinya apa? Mendapatkan imbalan. Nah, ini yang sering kita lakukan ya, Bu Angel, Bu Angel mau ikut di sini karena apa, Bu Angel? Ini ya, ini jadi motivasi eksternal juga karena ada sesuatu tujuan yang memang ingin dicapai, tapi bukan dari dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Lah, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Berarti dari internal, bahwa tidak terpengaruh bahwa nanti saya akan mendapatkan hukuman, bahwa nanti saya akan mendapatkan imbalan. Oh, tidak tidak. Iya, oke. Tujuannya kesini apa? Nah, apakah ada motivasi eksternal atau internal? Itu coba kita kembalikan pada diri kita sendiri. Tuh, kalau Pak Topik mungkin karena apa? Mungkin ada jajan. Mohon maaf Pak Topik. Lalu selanjutnya ini ada bosnya, Bu. Lalu ini, nah tadi akhirnya dari motivasi itu ada kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini nanti langkah-langkah yang perlu kita pahami dulu. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini monggo ya biar nggak ngantuk. Ini ya, sebelum kita memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, coba ini ada berapa soal ini dengan bersani. Tindakan guru, nah ini jangan pilih, ini masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Dengan alasannya ya, dengan alasan mungkin dari Bu Nurpa dulu. Bu Nurpa mungkin mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu kira-kira masuk mana, Bu Nurpa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Ayo, hukuman atau nah, hukuman atau konsekuensi yang kompak? Hukuman, ini sebuah hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia muridnya disuruh mencatat 100 kali. Ini biasanya belajar ini. Ya, jadi ini sebuah hukuman Bapak Ibu, itu bukan konsekuensi, tapi hukuman fisik atau verbal kira-kira? Fisik juga, ya. Nah, disuruh nulis. Nah, gue pernah mikir mau kesel orang urusannya ya. Lalu yang kedua, bagaimana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman juga, hukuman fisik ya. Ini juga sering kita lakukan ya. Nanti lain deh, coba di ini. Terus yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mungkin alasannya apa, Bu Rin? Untuk konsekuensinya? Kalau konsekuensi itu menurut saya
menghilangkan atau melanggar sesuatu dan harus mengganti sesuatu yang mengganti hasilnya, konsekuensinya. Karena ini misalnya itu kan ada kalimat menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, berarti pada awalnya kertas tugas teman itu sudah baik, terus dia membuatnya menjadi tidak baik, harus mengembalikan ke semula yang baik itu. Ya, ada jawabnya. Terima kasih Bu Rina. Betul sekali, kalau menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret itu masuk ke konsekuensi karena memang kesalahan dari si anak itu. Jadi dia ada tanggung jawabnya. Lalu yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi juga betul. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Meta, mana ini? Kalau ini masuk konsekuensi atau hukuman? Ayo. Hukuman yang sebelah sini. Betul apa? Ayo. Beserta alasannya apa, Bu? Ayo. Ya, hukuman karena kan disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Alasannya karena apa? Dia tidak menggunakan sepatu hitam, berarti kan pakai sepatu putih misalkan, atau ada syarat-syarat selain hitam. Terima kasih. Betul sekali, kalau yang murid disuruh mengenakan sepatu seharian, ini sebuah hukuman. Kenapa? Karena dia tidak mematuhi peraturan tadi, yaitu tidak mengenakan sepatu hitam. Ada alasannya. Nah, yang terakhir, ini yang pro kontra ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ayo, apakah ini hukuman? Ayo, dari sebelah sana, Bu Mira, Bu Anu mungkin bisa menyumbangkan pendapatnya. Iya, ada PJOK karena si bidang ada konsekuensi. Iya, konsekuensi. Iya, itu apa? Memang Untuk poin terakhir di sini kita untuk membedakan hukuman atau konsekuensi itu sebenarnya kita harus membedakan itu di wilayah mana. Kalau kita itu memperlakukan itu di wilayah yang tidak tepat, maka dia akan bertindak sebagai hukuman. Tapi kalau dia itu maksudnya kita memperlakukan sesuatu itu di wilayah yang tepat, maka itu sebuah konsekuensi. Di sini yang ditekankan itu dia lari mengelilingi lapangan, tapi dia itu maksudnya di pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu sebuah konsekuensi, karena di pelajaran PJOK itu mungkin pemanasannya juga seperti lari tadi, warming up-nya itu seperti itu. Gitu Bu Eni. Apa konsekuensi ya? Mungkin ada yang berpendapat itu sebuah hukuman? Hukuman. Bu Anu hukuman untuk boleh? Bisa ya Bu ya? Terima kasih. Mungkin menurut saya kalau hukuman itu diberikan oleh misalkan seseorang atau guru. Jadi hukuman itu berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Tapi kalau konsekuensi kita menyadari bahwa saya harus menumpahkan RO, berarti ini saya harus bersihkan, itu berasal dari diri saya sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau meskipun itu pelajaran PJOK, tapi dia tidak menyadari dengan dirinya sendiri, tapi diberikan hukumannya, disuruh mengelilingi lapangan basket, tetap itu menurut saya sebagai hukuman karena bukan berasal dari dirinya sendiri, seperti itu. Terima kasih banyak. Berarti kan memang disinilah gunanya diskusi ya Bapak Ibu. Memang di sini kalimatnya menjebak memang deh.
PJOK-nya di sini. Ini nggih. Nah itu bedanya kalau tadi, kalau ini jelas, kalau ini yang tidak akan terlambat lagi. Mana tadi? Ya hampir sama kalau tadi ini mana Bu? Oh ya ini nggih. Hampir sama dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kalau ini kan sebuah sudah jelas itu peraturan. Nggih. Kalau ini kan memang dianya harus sadar diri. Nah, iya. Kalau bahasa Indonesia ini Pak Topik sudah sama Bu Icil sudah manggil. Iya, terima kasih. Oke, monggo lanjut, Lin. Nah, ini kan Bapak Ibu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini monggo jenengan ini ya, kita bareng-bareng kita renungkan bareng-bareng. Ternyata sebuah hukuman itu membawa dampak yang sangat-sangat ini nggih, sangat-sangat negatif ternyata. Tapi nanti juga harus kita sesuaikan. Pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita kembalikan, jika kita dikembalikan misalkan kita sebagai murid ya, kita dihukum lari 100 kali semaput ya. Nah, perasaannya bagaimana? Ternyata itu kan sebuah siksaan ya, tidak hanya fisik tapi batin juga, karena mungkin juga malu. Nah, gitu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena dia betul-betul sadar. Kalau konsekuensi itu misalkan tadi memecahkan membersihkan, menumpahkan, karena memang perbuatan atau tindakan yang dia lakukan. Betul. Ya. Terus ternyata hukuman itu bisa membuat anak membenci kedisiplinan. Dilema ya, ini yang tim kedisiplinan. Ya, ternyata anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi itu bisa menghargai disiplin. Sampai paksaan, menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu konsekuensi. Itu sebuah hukuman, sebuah efek atau pengaruh atau dampak dari sebuah hukuman. Kalau konsekuensi itu lebih bagaimana Bapak Ibu? Lebih bagaimana? Mungkin sudah ada kesadaran dari diri ya. Nah, tapi nanti kita hubungkan lagi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, boleh lanjut. Sudah mulai dengan tepuk satu. Nah, udah konsen nih ya, Pak Tomen udah konsen ya. Ya, nah ini sebelum lanjut ya, biar gak kantor. Jadi kan tepuk satu jadi tepuk berapa? Oh iya dihukum ya. Nah ternyata nanti ini Pak Tomen dihukum itu bingung lagi nanti kita dihukum penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan itu juga menjadi sebuah hukuman. Terus piye? Nggih. Nah, ini ada dihukum penghargaan, ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ternyata dari hukuman tadi konsekuensi, nanti restitusinya belakangan itu penanganannya, nggih. Ternyata kalau si anak itu misalkan dia motivasinya bagus, anaknya bagus dan sebagainya, diberikan penghargaan, itu ternyata juga ada sisi-sisi negatifnya. Ya. Nah ternyata ini ada istilah dihukum penghargaan. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjangnya kira-kira bagaimana? Kalau memberikan penghargaan itu, kita orientasinya sudah berbeda. Melakukan sesuatu itu
tadi. Terus ada penghargaan merusak hubungan. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak yang misalkan di satu kelas itu dia mendapatkan nilai yang bagus atau juara, dan temannya tidak. Akhirnya timbul sebuah rasa iri. Dan nanti ini kita rumuskan apa tindakan kita yang tepat, begitu Pak Taufik ya. Lalu ada penghargaan itu ternyata juga tidak efektif. Kembali lagi tadi, karena penghargaan itu tidak memunculkan nilai-nilai dari diri, kesadaran diri kita sendiri, tidak, karena ada tujuan-tujuan tertentu gitu. Lalu ada penghargaan menghukum. Ini perempuan ini kalau penghargaan menghukum ini, malah penghargaan itu dikatakan sebagai hukuman, ya, karena tadi hampir sama dengan penghargaan merusak hubungan tadi. Penghargaan menghukum si anak itu, bahwasanya dia diberikan sebuah penghargaan itu bukan memunculkan motivasi intrinsiknya, tapi karena melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi eksternal, ya, gitu, dari luar. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Ini misalkan pada lomba baca cipta puisi. Kalau kita sudah ada embel-embel membuat atau menulis sebuah puisi, nanti juaranya mendapatkan ini begini ya. Akhirnya apa? Terkotak-kotak. Kita tidak bisa luas, kita tidak bisa berkreativitas sesuai dengan ini kemampuan dia. Kita ada batas-batasnya. Jadi apa? Wes pokoknya kudu api ben oleh hadiah dan sebagainya. Akhirnya kemampuan yang seharusnya kita eksplor itu malah terkotak-kotak karena tujuan tertentu di situ. Nah, kira-kira yang betul itu penghargaan bagaimana? Diberikan itu bagaimana? Ada yang berpendapat? Mungkin kuliah kita memberikan penghargaan itu sebaiknya bagaimana? Karena tadi kan ternyata penghargaan itu bisa merusak, ya, bisa merusak hubungannya. Ya, itu Bapak Ibu ya 2 kali ditulis. Atau ini buatnya sampai jam 2 malam. Ternyata mematikan kreativitas dan sebagainya. Terus seperti misalkan ini Bu Angel mengikuti ini, Bu Eni mengikuti penyembasan Bu Eni, soalnya nanti akan diberikan penghargaan, mendapatkan diskon batik 50%. Kalau saya dapat hukuman tidak dapat target. Ya. Akhirnya menyadari semuanya ya. Iya. Jadi alangkah lebih baiknya jika memberikan sebuah penghargaan itu tanpa diberikan embel-embel akan mendapatkan ini ya, ini isu langsung surprise. Maksudnya kalau memang dia berhasil baru kita berikan sebuah penghargaan itu spontan, okay? Jadi bukan tadi ancaman. Pak Taufik kalau tidak tidak mendapatkan modul ajar ya. Oke, lanjut boleh. Nah, inilah ya. Lalu langkah kita harus bagaimana kalau menghukum itu ternyata tidak tepat, konsekuensi itu konsekuensi tindakan. Lalu ini ya, restitusi. Ini program dari disiplin positif tadi. Itu adanya tindakan restitusi. Kira-kira bisa menyimpulkan betul? Ada ini pernyataan restitusi mengutip dari pendapatnya Gosen tahun 2004. Kalau secara ini apa ini? Arti
Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk ini kalau saya baca dari pernyataannya di sini restitusi ini mungkin saya tidak berpendapat, cuma malah balik bertanya ke Bu ini restitusi kan intinya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan di sini kan bisa dilakukan individu, juga bisa dilakukan kelompok. Dan ini untuk penjelasan berikutnya ini sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini saya masih rancu Bu ini padahal tadi kembali ke kesalahan itu kan bisa individu bisa kelompok, tapi untuk istilah ini penanganannya ini kok kembali ke kelompoknya. Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fira. Lah, kenapa waktu tadi memang saya menginginkan pemikiran yang singkat, artinya restitusi yang mudah kita pahami itu apa? Ya, melihat dari pernyataan ini bahwa restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kok kembali ke kelompok lain dan sebagainya. Memang kalau kita cermati kalimat ini masih terlalu itu ya Bu ya. Kita belum bisa apa tuh sebenarnya restitusi itu. Jadi restitusi itu tindakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dalam arti begini, kalau tadi dia sudah melanggar peraturan, kan harus kita hukum, konsekuensinya menerima hukuman kalau memang melanggar peraturan. Nah, biar tidak menyebabkan dampak-dampak yang negatif seperti tadi sakit hati, lalu ingatannya mungkin sampai dia lulus juga akan terekam dan sebagainya, itu nanti boleh menggunakan tindakan ini, restitusi. Ya, menghukum, tidak langsung dihukum, tapi ada tindakan restitusi yang bagaimana? Kolaborasi antara guru dan murid nanti untuk bersama-sama mencari solusi. Jadi kita tidak langsung mengajak, langsung diberikan sebuah hukuman. Ini nanti kira-kira yang perlu kita latihan ini melaksanakan sebuah restitusi yang mungkin selama ini masih jarang kita lakukan. Artinya kembali ke kelompok tadi Bu ya. Tadi artinya jadi dia bisa setelah melaksanakan restitusi itu dia tidak merasakan dampak, tapi dia bisa kembali seperti biasa, mengikuti pembelajaran seperti biasa tanpa ada rasa sakit atau apa. Dia sudah plong karena ada tindakan dari gurunya tadi mencari solusi bersama, dipanggil dan ada tahapannya dari restitusi. Nanti setelah ini ya saya hanya menekan dulu ternyata memberikan hukuman tadi juga tidak tepat dan sebagainya. Lalu tindakan kita apa yang betul? Nah, ternyata disiplin positif itu ada ini sekarang deh. Programnya itu namanya restitusi. Keren nih Pak Topik. Moga lanjut. Clear. Nyantok. Betul. Jajannya habis. Kuliah boleh itu esnya kayaknya ada esnya boten. Iya, konsumsi. Iya semuanya. Iya betul. Dihukum oleh penghargaan ya. Iya, santai tapi serius. Memang kalau kita semangat malah bingung ya. Karena kita juga dilema Bapak Ibu menghadapi anak didik kita yang seperti ini ya. Kira-kira kalau dilakukan sebuah tindakan restitusi itu cukup ampuh atau tidak? Seperti itu. Nanti Bu Fira mungkin sebagai guru BK juga bisa menerapkan ini. Dan saya rasa sudah sering ini dilakukan untuk teman-teman BK itu saya rasa sudah sering dilakukan karena untuk menghadapi anak kan
berbagai karakter ya Bu ya, berbagai karakter, ciri khas atau karakteristik yang unik. Ada anak yang memang harus dukung misalkan, tapi ada anak yang harus melalui pendekatan tertentu. Seperti itu. Lanjut sambil diminum esnya biar dingin. Bu Meta, biar dingin hati dan pikirannya. Ya, minum es teh dulu. Boleh sambil dilanjut ya? Tanya-tanya tidak itu. Ini kebutuhan dasar manusia. Coba dari yang tadi ada apa saja? Paradigma, lalu melahirkan disiplin positif. Terus apa lagi? Dia ada telekontrol. Lalu semuanya itu memang untuk apa? Ada kebutuhan dasar manusia ini loh, Bapak Ibu. Oke? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima itu ya. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan emosi negatif. Nanti dia menunjukkan apa? Melakukan sebuah pelanggaran. Nah, ternyata anak didik kita itu melakukan misalkan di kelas itu tidak mau mendengarkan, ya. Ternyata kalau diajar sampai iya, ini mungkin nanti dipraktekkan di kelas elektro ya Pak. Benjol sudah khatam. Iya, alhamdulillah. Benjol selama ini misalkan ternyata di kelasnya anak-anak itu ketika diajar benjol serius mendengarkan. Ya, ternyata kebutuhan dasarnya terpenuhi benjol. Karena benjol ingin memberikan kasih sayang. Iya. Misalkan seperti itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, anak-anak itu jika kebutuhan dasarnya dari 5 ini tidak hanya anak-anak, kita saja ya, sebagai pendidik juga sebagai manusia, misalkan salah satu tidak terpenuhi yang juga tidak bisa stabil ya hidupnya. Misalkan kebutuhan bertahan hidup, ini contohnya apa yang kalau bertahan hidup ini? Nah, seperti ini, gila, makan minum. Iya, ternyata kalau kurang kan juga konsentrasinya Pak Taufik ya berkurang. Iya, loh nomor 1. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Tidak hanya kebutuhan bertahan hidup, tapi ada kasih sayang dan diterima, penguasaan. Kalau penguasaan ini kebutuhan pengakuan. Jadi ini buat anak-anak yang pintar ini, bahwa harus diakui kalau memang saya sudah mendapatkan nilai yang bagus. Dia butuh pengakuan. Tapi kalau tidak diakui nanti juga timbul perasaan kembali lagi tadi sakit hati dan sebagainya. Nah, akhirnya lalu kebebasan ini biasanya di kelas anak-anak boring ketika atau bosan ketika pembelajaran. Ternyata ada kebutuhan dasarnya, dia pengen bebas terserah main game. Waduh, lain itu nanti kita balik lagi tugas kita perlu restitusi tadi, tidak langsung menghukum Pak. Lalu ada kesenangan, anak-anak ternyata juga ketika di dalam pembelajaran juga butuh kesenangan juga. Lanjut, please. Ini lanjutkan. Nah, keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana caranya anak-anak itu bisa menjalankan misalkan pembelajaran di kelas itu dengan nyaman? Salah satunya itu dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa ini?
identik dengan dipatuhi. Kalau ada kepatuhan di situ pasti ada yang namanya hukuman. Tapi kalau keyakinan tadi kembali lagi ke berakar dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Betul sekali ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa diterapkan di kelas ya. Mumpung ini wali kelas baru juga ini. Seperti Bu Devi saya sekilas tadi, Bu Devi Bu Mira kelas 1 enggak? Wali kelas 10 ini nanti membuat keyakinan kelas. Jadi jangan peraturan ya. Kalau peraturan tadi betul kata Bu Mira tadi ya. Kalau peraturan itu seakan-akan nanti orientasinya ke sebuah hukuman ya. Dia itu mematuhi karena takut dihukum, bukan ada nilai kesadaran diri. Nah ini nilai-nilai intrinsik atau nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang itu. Lah untuk merumuskan keyakinan kalimatnya yang bagus, yang betul itu yang bagaimana? Lanjut slide boleh. Nah ini ya, ini Pak Taufik semalam makin mikir. Mana ini? Kira-kira ada ini tidak menjawab ABC nggih? Hanya memilih kira-kira yang warna hijau sama yang warna putih ini yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana Bapak Ibu? Yang pertama ini TK Dharma Wanita ya, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sudah, aktif, tertib, kata-katanya seperti kalimatnya seperti itu. Yang ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid ya. Kira-kira yang tepat sebagai keyakinan kelas itu yang mana? Yang sebelah kanan. Kanan. Sebelah kanan dari saya. Kamu memilih ini disuruh apa? Memilih. Ya, saya memilih kesepakatan kelas yang sebelah kanan dari saya. Karena apa? Ini warna putih, warna putih, warna dasar ya putih. Ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti ini kesepakatan kelas. Dari kata-katanya itu kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kesepakatan kelas dan disepakati kelas. Itu kan Bu Guru. Ya, ini mau pendapat Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini juga kesepakatan kelas. Terus begini Bu Guru, di slide sebelumnya Ya. peraturan terus kesepakatan. Kalau kita terapkan kesepakatan, kelihatannya kok masih sulit untuk menyepakati segala sesuatu yang positif di kelas. Tapi kalau peraturan itu memang seolah-olah peraturan itu harus di apa namanya? Harus ditaati. Ya, saya lanjut ya. Nah, saya kok masih mengarah ke peraturan daripada keyakinan. Tapi lambat laun saya yakin kesepakatan kelas atau keyakinan itu bisa berjalan. Tapi ya mungkin tidak bisa dalam waktu dekat. Itu Bu. Terima kasih. Proses. Iya, sebenarnya disuruh milih loh ya, malah kembali lagi Pak Taufik. Oke, kita kembali memang budaya positif. Di dalam budaya positif kan ada disiplin positif dan sebagainya sampai keyakinan ini ya. Itu semuanya butuh proses dan waktu yang lama, tidak bisa langsung lakukan. Nah, tapi harus dicoba. Kita jangan ini apa namanya langsung. Lah itu termasuk mengejar ya. Anak kita ternyata seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Untuk membuat kesepakatan kelas biar berjalan itu bagaimana? Idealnya memang murid harus dilibatkan semua. Jadi kita mendapatkan susunan kalimat
tampil untuk yang kesekian kalinya. Kalau ada pertanyaan yang mana yang merupakan keyakinan kelas ini, kalau keyakinan kelas itu pasti melibatkan unsur yang bisa maksudnya yang unsur dia sebagai pemantau dan unsur yang dipantau. Itu melibatnya di situ. Jadi untuk kesepakatan pasti ada. Kalau kita misalnya kita kembali ke wilayah yang luas, itu pasti ada pemimpin dan yang dipimpin seperti itu. Nah, untuk kelas ini tidak mungkin anak itu bisa berjalan sendiri. Dia memunculkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini dia membuat sendiri atau tanpa arahan itu tidak mungkin. Pasti tetap ada yang mengarahkan. Dan mengarahkan itulah kita sebagai pengarah. Untuk kalau kita minta untuk memilih untuk yang background yang hijau itu adalah itu nilainya merupakan nilai kita menjaga kebersihan, berdoa itu nilai yang ditanamkan. Tapi kalau kesepakatan itu sudah maksudnya sudah perlakuan, sudah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang yang membuat kesepakatan, baik dari pihak yang memantau atau pihak yang dipantau. Begitu Bu Eni. Terima kasih Bu Rina. Bagaimana teman-teman? Rekan teman-teman ini ya, teman-teman sesama pendidik, kita harus betul-betul memahami bahwa untuk pembuatan kesepakatan kelas memang dibutuhkan kolaborasi yang baik antara guru dan murid. Antara tadi betul seperti Bu Rina tadi, antara yang pemantau dan dipantau. Memang harus ada kolaborasi yang baik. Ini nanti bisa dicoba, boleh di tahun ajaran baru, khususnya ini ya. Iya, lebih ke kesepakatan. Nah, jadi kita melibatkan anak-anak. Seperti itu ya. Lanjut boleh. Nah, inilah kaitannya ya dari kebutuhan, terus tadi ada keyakinan. Ini ada 5 posisi kontrol. Tadi Bu Rina sedikit menyinggung ada pemantau. Ternyata itu ada di 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama itu ada penghukum, teman, lalu pembuat merasa bersalah sebagai pemantau atau manajer. Saya singgung sedikit ya, nanti jenengan kira-kira direnungkan. Kira-kira posisi kita selama ini di posisi yang mana? Apakah bertindak sebagai penghukum, teman, atau manajer ini? Ya, kalau penghukum itu jelas, ya, penghukum itu jelas. Berarti kalau ada pelanggaran, anak-anak langsung diberikan hukuman. Nah, begitu. Ada yang sebagai teman. Jadi dalam memecahkan sebuah masalah atau ada pelanggaran, ada suatu kasus, kita bertindak sebagai teman. Ya, sharing. Nah, itu juga ada plus minusnya. Kalau sebagai teman biasanya anak-anak nanti kesannya tidak menghargai. Nah, lalu ada yang pembuat merasa bersalah. Ini nanti diberikan kalimat-kalimat persuasi. Kayak nanti, jadi anaknya itu sudah disindir. Nah, tapi temanya apa? Ngerasa toh? Ya. Lalu ada pemantau. Nah, kalau pemantau ini posisi kita hanya memantau, misalkan bagaimana peraturannya kemarin. Nah, sudah sesuai atau tidak? Nah, kita hanya memantau saja. Nah, yang terakhir manajer. Ini sudah ada kolaborasi antara guru dan murid. Itu sebagai posisi kontrol manajer. Jadi
seperti Beljo ya. Oh tidak ya, tidak. Beljo baik kok. Begitu.
kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi anak kita panggil, kita sharing saja ini Bu Piran ya. Ada guru BK-nya suka. Sharing saja ya. Karena di segitiga institusi kita hanya seperti itu, ada menstabilkan, ada validasi, ada menanyakan. Jadi ini juga mungkin bisa meringankan teman-teman juga. Jadi kalau ada masalah apapun kita bisa menyelesaikan dulu dengan si anak itu. Ya, jangan langsung dilempar ke sana ke sini, kita berusaha menyelesaikan dulu. Pertama ada menstabilkan identitas. Ini jangan langsung menyalahkan anak. Pakai kata-kata seperti ini atau kalimat seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau berbuat salah, itu wajar. Tapi ada kamunya. Nah, biar anak digiring untuk bisa menyadari intinya seperti itu. Ya, jadi tidak boleh ini ya. Saya juga sebagai penghukum maksudnya. Nah,
proses yang lama juga, tapi tidak ada salahnya sebagai pendidik kita berusaha mewujudkan anak-anak didik kita yang memiliki nilai-nilai motivasi intrinsik atas kesadaran dirinya sendiri. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, mengutip sedikit dari pernyataan Ki Hajar. Nah, Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Ya, semangat. Yang boleh mengontrol tadi, ya itu diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan atau sudah tadi sudah tidak sengaja sudah tersampaikan di tadi. Oke, bagaimana Pak Taufik? Ya, Kesepakatan. betul. Kalau misalnya kesepakatan itu dilanggar satu kali, dua kali, muncul konsekuensinya apa? Apa muncul sebuah hukuman atau kita ingatkan terus-menerus ini sudah kesepakatan kita seperti itu terus, mestinya tidak masuk dosa. Itu bagaimana menurutnya? Ya, terima kasih, pertanyaannya luar biasa ini Pak Taufik, ini kritis ya. Iya, kalau sekali dua kali ternyata masih diulang kembali kesalahan atau pelanggaran itu. Nah, ketika kita membuat kesepakatan, di situ juga harus ada bukan hukuman Pak, tapi konsekuensi. Jadi dia ada kesadaran, iya, bukan hukuman tapi lebih ke konsekuensi. Dia tahu kalau memang melanggar berarti ya harus konsekuensinya apa? Kesadaran dirinya, iya, konsekuensi itu betul. Jadi ketika dia membuat kesepakatan harus disertai dengan konsekuensi juga. Iya, dan itu harus dia juga tahu dilibatkan. Kalau peraturan kan kita tidak melibatkan. Nah, iya, jadi ini harus betul-betul dilibatkan. Jadi anaknya ketika melanggar ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, konsekuensinya apa ya dia juga sudah tahu. Gitu. Gimana? Itu kalau dibuat ujian kelas ya Bu ya? Iya. Kelas. Bagaimana kalau untuk sekolah? Lah boleh. Bagus itu. Iya. Tapi Nah, kalau saya betul sekali bagus tuh budaya positif kan tidak hanya di kelas sama anak didik kita, di lingkungan sekolah seperti ini juga sebenarnya bagus sekali setiap guru nanti menyumbangkan ide-ide
manfaatnya banyak sekali. Untuk yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Tentu banyak ilmu baru ya Bu, terutama tentang disiplin positif tadi, bahwa kita itu sebagai pendidik memiliki beberapa pilihan untuk memposisikan diri kita itu dikontrol yang mana, dan kita menjadi tahu bahwa yang terbaik itu posisinya sebagai manajer tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Tentu saja sangat senang karena bisa menambah ilmu dan wawasan yang baru dari Bu Eni terkait dengan disiplin positif dan motivasi intrinsik dari siswa, sehingga kita itu bisa menambah kacamata yang lebih luas dalam memahami posisi murid kita. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Kalau dari diri saya sendiri mungkin macam-macam ya, kadang sebagai penghukum, kadang juga sebagai teman. Mungkin untuk menjadi manajer itu masih dalam tahap belajar. Nah itu yang menilai mungkin anak-anak ya. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan pembebasan hari ini? Tentu saja setelah mengetahui beberapa kontrol tadi, kita mungkin berupaya untuk belajar menjadi manajer ya bagi murid-murid kita, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Refleksi pada hari ini yang pertama hal-hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari beberapa yang telah disampaikan oleh Bu Eni tadi, bahwa posisi kontrol dalam kegiatan belajar siswa dalam hukum siswa itu merupakan negatif ya, menjadikan negatif bagi siswa. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya dalam makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, perasaannya tentu saja setelah mendapatkan ilmu baru yang tadinya tidak tahu, jadi tahu supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini. Selama ini yang sudah saya lakukan itu mengarah ke hukum dan teman ya, terkadang untuk masuk ke manajer ini masih tahap belajar juga. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan pembebasan hari ini. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini menjadikan kontrol yang positif, yaitu sebagai manajer ya, dari kegiatan ini, karena refleksi dari kegiatan ini menjadikan kegiatan manajer itu ada kolaborasi antara guru dan siswa, sehingga siswa itu tidak akan terpaksa dalam mengikuti disiplin-disiplin yang lebih positif daripada sebelumnya yang hanya hukuman. Terima kasih itu dari saya. Terima kasih refleksi dari teman-teman selaku guru sasaran aksi nyata budaya positif. Banyak sekali sudah kita dapatkan dari pengimbasan aksi nyata budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Di antaranya bagaimana kita bisa mendapatkan wawasan teori kontrol tentang budaya positif, tentang nilai-nilai kebijakan dan lain sebagainya, dan terlebih bagaimana kita bisa berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi yang terkait bagaimana kita bisa menstabilkan, memvalidasi dan juga menanyakan keyakinan kelas. Dan semoga dari pembebasan ini kita bisa